Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Jangan pernah bosan ya untuk mengikuti renungan kita. Yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan terus bersuka cita, memperoleh damai sejahtera dalam kehidupannya. Mari lewat renungan kita dibaharui oleh Tuhan, iman kita bertumbuh. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Titus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman, kita bersama kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pelayanan yang melayani. Saudara terkasih, Titus adalah sahabat dekat Paulus. Mereka bekerja bersama di Asia Kecil dan Yunani. Ia menerima surat Paulus ini ketika sedang berada di Kreta, tempat di mana Paulus meninggalkannya untuk menetapkan penatua-penatua di setiap kota, sehingga tugas pelayanan dapat dijalankan dengan baik oleh pemimpin-pemimpin jemaat itu. Situasi jemaat di Kreta tidaklah menguntungkan sidang jemaat Tuhan. Sejumlah orang dalam jemaat berusaha menyesatkan anggota-anggota jemaat lainnya dengan ajaran-ajaran sesat. Oleh karena itu, surat ini ditulis oleh Paulus untuk mengingatkan agar setia membimbing dan mengajarkan iman yang benar agar tetap hidup sesuai kehendak Allah. Inilah surat yang ditulis kepada Titus. Isi surat ini lebih berisi petunjuk dan nasihat bagi para pemimpin jemaat
agar memegang teguh iman akan Kristus dan hidup dengan baik dan diatur dengan syarat serta ketentuan yang benar sidang jemaat Tuhan sebagai penatua dan pendidik jemaat. Meskipun banyak tantangan, namun iman mereka akan Kristus tetap kokoh dan sikap perilaku mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Seorang terkasih, demikian pula kita sebagai bagian dari orang-orang hidup yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan beragam pola pikir dan gaya hidup. Kata kudus berasal dari kata Ibrani, kados, yang artinya berpisah, yaitu terpisah dari segala hal yang berdosa dan yang melawan kehendak Allah. Kudus berarti dikhususkan bagi kepentingan kemuliaan Allah. Kita sudah baca tadi kriteria daripada pendidik jemaat dan penatua. Begitu mereka harus hidup kudus di hadapan Tuhan dan tidak bercacat celah sidang jemaat Tuhan. Seperti yang dinyatakan di dalam Titus 1 tentang penetapan penatua jemaat di Kreta. Penatua yang baik adalah orang yang hidup tidak bercacat, hanya punya satu istri dan mendidik anak-anaknya untuk hidup beriman. Ayat 6 tadi kita sudah baca. Ia bukanlah orang yang angkuh, pemarah, pemabuk atau serakah. Ayat 7 tadi. Sebaliknya, ia suka menolong, suka berbuat baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Ayat 8. Ia juga berpegang pada ajaran Injil yang benar, sehingga nasihatnya dipercayai oleh jemaat. Ini adalah kriteria yang diberikan kepada pendidik jemaat dan penatua. Sungguh adalah suatu kriteria yang benar-benar harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Cukup panjang kriteria yang diberikan Paulus untuk orang yang akan menjadi pemimpin jemaat. Namun inilah yang membedakan antara orang suci dan orang najis yang jemaat Tuhan. Hamba Tuhan tidak boleh termakan oleh ajaran palsu dan dongeng, tetapi menegur jemaat dengan tegas dan membimbing mereka untuk hidup tertib. Hamba Tuhan juga harus menunjukkan pengenalan akan Allah, baik melalui perkataan maupun perbuatan mereka. Secara singkat, sidang jemaat Tuhan, seorang hamba Tuhan haruslah memiliki hidup kudus dan menjalani hidupnya dengan integritas yang tinggi. Kriteria ini tampaknya juga perlu diterapkan pada kita semua sebagai pengikut Kristus di dunia ini. Jadi sidang jemaat Tuhan, kalau kita dipanggil untuk hidup kudus, itu berarti segala perkataan dan perbuatan kita harus secara khusus ditujukan kepada Tuhan. Ya sidang jemaat Tuhan. Untuk itu sidang jemaat Tuhan, kita harus menghindarkan diri dari semua kenajisan dunia. Apa yang mau kita tunjukkan kepada semua orang adalah hal-hal terpuji yang memperlihatkan kasih Kristus dan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan memiliki sifat-sifat demikian sidang jemaat Tuhan, kita tidak akan menuai celaan dari orang-orang dunia. Sebaliknya, kita mencerminkan Kristus dan sebagai contoh yang penuh kasih dan kedamaian. Dengan demikian, kita memperkenalkan Kristus kepada dunia sekeliling kita, sidang jemaat Tuhan. Sifat-sifat seperti yang dikatakan Paulus itu pula yang perlu kita tumbuhkan dan kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kita semua sebagai hamba Tuhan dipanggil untuk hidup kudus baginya. Kiranya Tuhan memampukan kita dan memberkati kita. Tantangan akan datang bertubi-tubi sidang jemaat Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita kuat ataukah kita menjadi pribadi yang lemah, rapuh imannya? Sekali-kali tidak, menurut saya sidang jemaat Tuhan. Kristus telah mati dan bangkit untuk kita dan mencurahkan Roh Kudusnya atas kita untuk kuat menghadapi tantangan dunia dengan kenikmatan yang menggiurkan. Kita bukan penatua atau pendidik jemaat atau jemaat seperti firman saat ini, namun kita belajar dari firman untuk dalam memegang tanggung jawab yang diamanatkan Tuhan melalui amanat agung. Maka hidup kita harus berpadanan dengan firman Tuhan. Kita mungkin tidak sempurna seperti pemimpin-pemimpin jemaat ini, namun kita dituntut menjadi pribadi yang benar, yang berusaha sekuat tenaga dan sungguh-sungguh memiliki komitmen dengan tugas yang besar yang kita kerjakan
yakni memberitakan Injil melalui Alkitab, melalui kepribadian kita, melalui keluarga kita, pekerjaan kita, lingkungan kita. Saudara terkasih, kita perlu dinasihati setiap saat oleh firman Tuhan. Ini adalah yang perlu dalam kehidupan kita, agar hidup kita terus dibaharui, kita makin bertumbuh, iman kita bertumbuh, dan kita menghasilkan buah yang baik, sakinah percaya, pelayanan yang melayani. Inilah komitmen kita dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami agar kami melayani dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kriteria dan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.